Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbalah. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita kembali diberikan anugerah dan nikmat yang tak bisa kita sebutkan satu persatu. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang kita cintai, yang kita harapkan syafaat beliau nanti di hari kiamat, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita lanjutkan tadabbur ayat kita pada malam hari ini. Kita baca dulu ayatnya. Silakan dibaca. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة Ya, cukup 2 ayat dulu. Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan datang menimpa mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan setan pun menjadi keras rendah bagi mereka apa yang telah mereka kerjakan. Maka ketika mereka menemukan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u." Ay fahalla idh ja'ahum ba'suna tadarra'u lakinnahum lam yatadarra'u. Wa hadha 'itabun lahum ala tarki du'a'i fi kullil ahwali hatta 'inda nuzulil 'adzabi bihim li syiddati tamarrudihim wa ghuluwihim fil kufri. Ya. Di falaula, tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u. Kenapa mereka itu ketika diberikan azab oleh Allah Azza wa Jalla, mereka tidak menundukkan atau tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan istifham lit taqri' namanya. Istifhamun lit taqri'. Pertanyaan yang tujuannya adalah mencela. Apa yang dicela di sini? Perbuatan mereka. Ya. Maka di sini disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, hadza itabun lahum. Ini adalah celaan kepada mereka. Karena apa? Ala tarkid du'a
fi kullil ahwal. Celaan karena mereka meninggalkan doa atau tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah fi kullil ahwal, dalam setiap keadaan. Jadi kenapa mereka lakukan seperti itu? Li tamarrudihim wa ghuluwihim fil kufri. Karena tamarrud, karena mereka itu punya sifat tamarrud, memberontak kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa ghuluwihim fil kufri, dan kekufuran yang amat sangat. Hatta inda nuzulil azabi bihim. Sampai ketika turunnya azab pun mereka tidak mau sadar. Tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kata beliau celaannya. Jadi di sini Allah itu mencela. Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u. Tetapi mengapa mereka tidak memohon dengan tadarru' kepada kami ketika mereka ditimpa oleh ba'suna, oleh siksaan kami. Nah, ini menunjukkan begitu besarnya kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ketika diazab pun mereka tidak mau sadar, tidak mau beriman. Ini contohnya siapa? Contohnya anaknya Nabi Nuh itu. Anaknya Nabi Nuh itu. Ketika sudah tiba musibah. Musibah yang kemungkinan besarnya orang sudah tidak bisa selamat. Bahkan sudah dipanggil oleh ayahnya, yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya bunayya rkam ma'ana. Hai anakku, ikutlah bersama kami, naiklah ke dalam perahu ini. Naiklah dalam perahu ini, karena itu banjir sudah besar sekali. Bayangkan banjirnya itu sampai di puncak gunung. Kita saja banjir cuma sampai di lutut itu sudah merasa cukup menderita, baru sampai di lutut. Sudah datang kemari bantuan, nasi bungkus. Padahal banjir baru sampai di lutut. Bagaimana kalau banjir itu sampai di puncak gunung? Tenggelam semua, rumah-rumah tidak ada lagi yang kelihatan. Hanyut entah kemana. Tapi dia masih mengatakan apa katanya? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan pergi ke puncak gunung itu, pasti dia bisa melindungi saya dari air. Ini contoh nyata dalam kisah para nabi. Sehingga Nabi Nuh itu sangat sedih melihat keadaan anaknya itu. Tapi Allah menghibur dia dengan berfirman, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Jadi Nuh dia bukan anakmu lagi katanya. Kalau dia sudah durhaka begitu, so bukan anakmu lagi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan. Nah, dalam ayat ini juga sama keadaannya atau sifat-sifat orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla itu. Sampai ketika mendapatkan azab pun mereka tidak mau tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak mau beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mereka diitab oleh Allah. Dicela. Ini ayat berisi celaan kepada orang-orang kafir.
yang tidak mau beriman kepada Allah Azza wa Jalla ketika sudah diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi kalau orang beriman bagaimana? Nah, orang beriman tentu sebaliknya. Maka ayat ini pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Ya. Bagi orang yang beriman, mereka harus senantiasa berdoa kepada Allah. Baik ketika mereka dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Ya. Dalam hadis Rasulullah mengatakan apa? Ya, hadis Arba'in. Ya, Rasulullah bersabda. Tentang rakha. Ta'arraf ila Allahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Ta'arraf ila Allah. Kenallah Allah. Dekatilah Allah. Ya. Berhubunganlah dengan Allah Azza wa Jalla. Fir rakha, dalam keadaan kamu dalam keadaan kamu senang. Ya, fir rakha, dalam keadaan luas, lapang hidup. Ya. Jadi orang beriman diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya SAW untuk ta'arraf. Ya. Ta'arraf itu dari kata ta'aruf, ya. Mengenal. Ya. Dan mengenal di sini bukan hanya mengenal namanya. Ya. Yang disebut dengan ta'arraf ilallah itu mengenal Allah, mengenal syariatnya, ya. Mengenal perintahnya, mengenal larangannya, ya. Menjalankan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Namanya ta'arraf ilallah. Ya. Jadi kita kenal betul-betul, kita kenal. Yang biasa disebut dengan ma'rifatullah. Ya. Mengenal Allah Azza wa Jalla, mengetahui siapa Allah. Ya. Nah, kalau kita mendekatkan diri kepada Allah ketika kita dalam keadaan senang, Rasulullah mengatakan ya'rifka fi syiddah. Ya. Dia akan lihat kamu, ya, perhatikan kamu ketika kamu dalam keadaan susah. Ya. Jadi orang beriman dalam keadaan senang itu harus tetap berdoa. Apalagi dalam keadaan susah. Nah, berbeda dengan orang-orang yang kufur. Dalam keadaan susah pun mereka tak berdoa kepada Allah. Mereka tak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kisahnya anaknya Nabi Nuh itu. Dalam keadaan yang sudah di ujung tanduk, hampir mati pun tidak mau beriman kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, begitu juga istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Istrinya Nabi Lut juga begitu. Ya. Dalam keadaan kondisi yang sudah mau ada bencana, ya, malaikat datang kepada Nabi Lut, dan Nabi Lut ya sebelumnya tidak mengenal malaikat itu, sehingga beliau khawatir. Jangan-jangan ini saya punya tamu ini akan diganggu oleh orang-orang yang penyuka sesama jenis. Ya, penyuka sesama jenis. Karena malaikat ketika itu menemui Nabi Lut dalam jelmaan sebagai manusia yang sangat tampan, laki-laki yang tampan. Ya. Jadi Nabi Nuh khawatir sekali. Ya. Ternyata yang kasih informasi, membocorkan informasi tentang tamunya Nabi Nuh itu istrinya sendiri. Ya. Makanya istrinya itu diazab juga dengan mereka, walaupun dia bukan pelaku. Istrinya Nabi Nuh tidak melakukan, bukan penyuka sesama jenis, bukan. Cuma dia membocorkan rahasia itu, yang seharusnya dia simpan. Karena Nabi Nuh menyuruh untuk merahasiakan. Ya. Tapi malaikat mengatakan, Inna rusulu rabbik. Ya. Kami ini utusan Tuhan. Ya. Fa'asri bi ahlika biqit'im minal laili wa la yaltafit minkum ahadun. Apa lagi? Illa imra'atak. Innahu musibuha ma asabahum. Ya. Karena itu kata para malaikat, kami ini utusan Tuhanmu, tidak usah khawatir. La yasilu ilaik. Ya, mereka tidak akan mungkin
bisa mengganggu kami. Ya, mereka tidak mungkin sampai di sini. Karena itu, siap-siap segera sekarang, hai Nabi Lut, bawa serta keluarga-keluargamu, ya, tinggalkan negeri ini sebelum subuh. Ya. Karena apa? Inna mau'idahumus subh. Ya. Alaysa subhu biqarib. Karena waktu mereka akan ditimpa musibah itu pada waktu subuh. Ya. Kata malaikat memberitahu Nabi Lut. Jadi waktu mereka itu nanti waktu subuh. Karena itu, subuh itu sudah dekat, cepat-cepat. Ya. Bawa semua keluargamu. Illam ra'atak. Kecuali istrimu itu. Ya. Innahu musibuha ma'asabahu. Ya. Karena istrimu itu nanti akan ditimpa dengan apa yang menimpa mereka. Ya. Ditimpa azab itu maksudnya. Ya. Karena apa? Ya, karena dia membocorkan rahasia tentang malaikat kepada orang-orang yang penyuka sama jenis, sehingga mereka datang kepada Nabi Lut. Ya, mereka demo. Ya. Mereka demo kepada Nabi Lut, mengatakan, keluarkan kau punya tamu itu. Ya. Makanya Nabi Lut mengatakan, kalau kalian mau menikah, ini banyak ini wanita-wanita banati. Hunna banati atharu lakum. Mereka ini anak-anakku, putri-putriku. Para ulama mengatakan putri-putri Nabi Nuh itu maksudnya bukan putri kandung. Ya, tapi beliau memanggil orang beriman yang perempuan itu dengan putriku. Ya, karena Nabi Lut kan sebagai gurunya. Nah, biasanya guru itu memanggil muridnya dengan nak. Ya, dengan nak atau dengan putri atau dengan putra. Walaupun mereka bukan anak kandungnya. Karena anak kandung Nabi Lut itu cuma beberapa orang. Dan mereka ini, kata Nabi Lut, ini wanita-wanita yang solehah ini. Wanita-wanita yang baik, solehah. Kalau kalian mau kawin, menikahlah dengan mereka ini. Jangan ganggu saya punya tamu, katanya. Ya. Tapi mereka tetap, ya karena sudah begitu. Nah, walaupun azab sudah mau tiba, mereka tidak sadar-sadar. Ya. Mereka tidak sadar. Maka ini disebut dengan oleh Allah Azza wa Jalla, falaula irja'hum ba'suna tadarra'u. Walakin qasat qulubuhum. Ay salabat wa ghaladat. Akan tetapi hati mereka sudah membatu, ya, sudah keras. Ya. Nah, ini kalau hati sudah keras, inilah yang disebut dalam Quran surah Al-Baqarah itu. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiyakal hijarati au asyaddu qaswah. Jadi hati-hati ketika kalbu itu sudah menjadi keras. Kata Allah, keras melampaui kerasnya batu. Au asyaddu qaswah. Ya. Jadi kerasnya itu lebih keras daripada batu. Ya. Karena kerasnya batu, kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat tersebut, ya, kalau kerasnya batu itu masih bisa dikalahkan oleh air. Ya. Karena itu Allah mengatakan, au asyaddu qaswah wa minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ya. Karena batu itu, kata Allah Azza wa Jalla, walaupun dia keras, ya, kalau mau dipecahkan harus dengan tenaga yang kuat atau dengan alat yang berat. Ya. Tapi kata Allah Azza wa Jalla itu, ada batu yang besar justru menjadi menjadi sumber air sungai. Jadi hulu sungai. Ya, kalau kita pergi ke sungai, di hulunya itu, ya, biasanya airnya itu muncul dari batu-batu. Sungai itu kan biasanya hulunya di puncak, di gunung. Ya. Di gunung-gunung dia punya hulu, dia punya sumber utama itu. Dan biasanya hulunya itu keluar dari batu-batu. Air itu keluar dari batu-batu. Makanya Allah mengatakan, sekeras-kerasnya batu, masih bisa keluar air sungai dari situ. Yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu. Dan ada batu yang yashaqqaq itu terbelah. Fayakhruju minhul ma. Dan keluar dari belahan batu itu, pecahan batu itu, air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah.
Dan batu-batu itu semuanya tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersujud juga itu batu-batu itu. Ya. Hanya kita tidak tahu, ya, tidak menyaksikan bagaimana sujudnya batu kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi hati manusia yang terbuat dari segumpal daging itu, ya, kalau dia sudah mengeras, kata Allah, asyaddu qaswah. Kerasnya lebih keras daripada batu. Ya. Artinya tidak mempan untuk diberikan nasihat. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, seperti orang-orang yang disebutkan oleh ayat ini. Ya. Ketika azab sudah tiba pun mereka masih ingkar kepada Allah, masih bermaksiat. Na'udzubillah. Ya. Masih bermaksiat. Sementara azab turun masih bermaksiat. Ya. Nah, ini orang yang memang betul-betul hatinya sudah lebih keras daripada batu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, kalau orang yang ketika diazab masih sadar dan bertaubat, nah itu berarti hatinya masih belum terlalu keras. Masih bisa disentil dengan azab. Ya. Disentil dengan musibah. Ya. Masih bisa ditoki dengan musibah. Ya. Itu masih bisa diharapkan untuk menjadi baik. Ya. Tapi kalau orang seperti ini, kata Allah Azza wa Jalla, walakin qasat qulubuhum, hatinya menjadi keras. Ya. Dan ditambah lagi, wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Ya. Wa zayyana lahum, dan diperindah bagi mereka oleh syaitan. Nah, ini sudah klop. Hati yang keras ditambah lagi dengan tipu daya syaitan. Nah, sudah klop itu. Itulah yang nanti jadi hati yang mati, ya. Hati yang mati. Nah, itu yang disebutkan juga dalam surah Al-Baqarah itu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya. Jadi hati itu sudah sakit. Ketika dinasihati, dan nasihat itu adalah obat sakit hati, ya, diajarkan agama Allah, diberikan peringatan, tidak mempan juga, tidak diterima juga, maka penyakitnya menjadi tambah berat. Ya. Maka kalau sudah tambah berat sakitnya hati itu, maka dia akan menjadi mati. Ya, seperti kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwa hati itu ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, dan ada hati yang mati. Ya, hati yang sakit kalau diobati masih mempan obatnya, ya, walaupun obatnya itu kadang pahit, ya, karena rata-rata obat itu pahit. Ya. Obat yang manis itu cuma untuk anak-anak. Itu pun baunya tidak enak. Ya. Makanya anak-anak minum sirup saja kadang muntah. Ya. Padahal sudah dikasih manis, tapi masih muntah juga. Karena obat itu memang tidak enak. Ya. Tapi ketika fisik menerima obat tersebut, ya, maka dia bisa sembuh dari penyakit. Nah, begitu juga hati. Ketika dia sakit, tapi masih bisa menerima obatnya, masih bisa sadar ketika ada ayat Al-Quran dibacakan, ketika ada hadis dibacakan, dijelaskan, ada nasihat dari orang-orang alim dan para ulama, orang-orang yang bijak, dia masih terima walaupun dia merasa sesak. Nah, itu masih ada harapan untuk dia menjadi berubah ke arah yang lebih baik. Tapi kalau seperti orang seperti ini, kata Allah Azza wa Jalla, sudah hatinya itu keras, ditambah lagi dengan zayyana lahumus syaitan, diperindah bagi mereka oleh syaitan. Aghwahum bitasmimi alal kufri wal istimrari alal ma'asi. Aghwahum. Ya. Aghwa dari kata ghawa. Ghawa itu artinya istilahnya? Menipu, ya.
menipu atau apa istilah bahasa Indonesia ini, memelesetkan, ya, membuat dia menjadi terpeleset, ya, menggelincirkan, ya. Aghwahum bitasmim, ya, alal kufri, dengan meracuni mereka dengan kekufuran. Ya. Jadi setan meracuni lagi. Hati yang sudah sakit itu bukan dikasih obat, tapi dikasih racun. Racunnya berupa al-kufru wal ma'asi, kekufuran dan kemaksiatan. Nah, itu racun bagi hati. Racun bagi kalbu itu adalah kekufuran, kesyirikan, dan kemaksiatan. Sebagaimana obatnya sebaliknya, yaitu keimanan, ya, ketakwaan, dan ketundukan kepada Allah. Itu obatnya hati. Dan biasanya obat, ya, itu agak sedikit membuat kita lelah. Ya. Orang beribadah itu lelah. Ya. Orang yang beriman itu lelah, banyak cobaannya. Ya. Orang yang belajar ilmu agama itu capek, lelah. Capek fisik, capek mental, ya. Capek juga dana. Orang belajar itu pokoknya berkorban. Korban fisik, korban mental, korban perasaan. Orang belajar pasti. Makanya tidak ada orang yang belajar itu senang-senang saja. Orang belajar pasti ada menderitanya. Ya. Pasti ada menderitanya orang belajar itu. Karena belajar itu bukan hanya masalah dana, tapi juga masalah kekuatan fisik, kekuatan mental. Kalau baru dimarah satu kali sama guru sudah patah, sudah mutung, nah itu berarti sudah tidak lanjut dia. So selesai dia menuntut ilmu. Ya. Tapi penuntut ilmu memang harus kuat, dia punya mental baja. Ya. Dinasehati guru, dimarahi guru, tetap dia bertahan. Ya. Tetap dia bertahan. Bahkan kalau ulama-ulama dulu dipukul pun bertahan dia. Ya. Dipukul. Bertahan, dia tetap bertahan jadi murid. Karena memang untuk mengobati hati supaya dia dekat dengan Allah memang tidak mudah. Ya. Sakit. Ya. Sebagaimana kita minum obat kalau sakit fisik. Pahit. Ya. Kadang mau muntah ulang. Coba saja minum obat. Supaya tidak pahit disuntik. Suntik sakit juga. Begitu. Dan tidak semua orang berani disuntik. Padahal jarumnya cuma kecil. Tidak semua orang berani disuntik. Ya. Apalagi suntik di sini. Geli. Geli campur sakit, campur apa. Apalagi kalau suntik dibius. Dibius di sini, di tulang punggung sini. Nah itu kalau ibu-ibu yang operasi sesar itu. Ditusuk di sini. Atau operasi berat. Ditusuk di sini. Sakit sekali. Ustaz pernah rasa satu kali. Tusuk di punggung situ. Di tulang situ ditusuk, bayangkan. Sakit sekali. DP sakit masih terasa 1 minggu. Sampai teler-teler kayak. Mungkin begitu orang mabuk mungkin. Ya. Jadi dikasih masuk itu apa? Obat bius. Operasi kaki lalu patah. Itu sampai hampir 2 minggu. Itu kepala pusing terus. Tidak bisa berduduk, tidur terus. Sholat sambil tidur. Masih untung dapat ingat sholat. Ya. Masih untung dapat ingat sholat. Alhamdulillah. Ya. Karena saking sakitnya itu. Nah itu orang mau sembuh begitu. Ya. Sama juga orang mau kenal Allah Azza wa Jalla. Mau tahu agama. Mau jadi orang faqih. Mau jadi orang alim. Sakit juga. Ya. Sakit. Ini contoh bagaimana Imam Syafi'i menderita dalam menuntut ilmu.
ya, pergi di Mekah, tidak ada tempat tinggal, hanya kontrak rumah, istilah kita sekarang ngekos, ya. Ngekos rumah sederhana kecil sekali, cuma ada satu kamar, dan beliau tinggal dengan ibunya, ya kan? Menderita beliau belajar itu, ya, tapi tetap, ya, beliau tetap bertahan walaupun dengan penderitaan yang cukup berat. Mau beli buku tidak ada uang. Akhirnya pakai apa saja yang bisa didapat untuk menulis. Pergi ke Masjidil Haram, pergi belajar. Dalam keadaan lapar. Tidak jelas makan atau tidak. Menderita memang. Imam Ahmad pergi ke Yaman, ke San'a, belajar kepada Imam Abdul Razak As-San'ani. Habis bekalnya di tengah jalan. Sebelum sampai di Yaman sudah habis bekal. Bayangin. Habis bekal sebelum sampai di tempat tujuan. Akhirnya apa yang beliau bikin? Ya, untuk menyambung hidup, pergi pasar. Ada yang meriwayatkan beliau pergi kerja sol sepatu. Basol sepatu, perbaiki sepatu, bajait sepatu. Dikasih beberapa keping uang dirham karena jasanya itu. Nah, itu beliau belikan roti untuk makan. Habis itu belajar lagi. Begitu. Para ulama dulu menderita ketika belajar. Nah, inilah anak-anakku sekalian. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan petunjuk dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dan supaya hati kita menjadi sehat, ya. Hati kita menjadi hati yang salim, hati yang selamat, yang bermanfaat untuk pemiliknya. Ya. Wa zayyana lahum syaitanu a'mal wa ma kanu ya'malun. Dan diperindah oleh syaitan apa yang mereka lakukan dengan cara meracuni hati mereka dengan memperindah kekufuran dan kemaksiatan. Nah, kalau kufur dan maksiat itu memang enak kelihatannya, ya. Enak kelihatannya. Ya. Tidak sholat, ya. Tidur, makan, kerja. Ya. Kalau pusing, pergi di tanpa maksiat, minum, kumpul dengan orang, macam-macam. Kelihatannya enak. Ya. Kelihatannya enak. Tapi itulah racun yang diberikan oleh setan. Dan meracuni mereka sehingga mereka tidak sadar. Dan tidak bisa menerima nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah mengatakan falamma nasu ma dzukiru bihi. Dan ketika mereka lupa peringatan yang diberikan kepada mereka. Falamma nasu ma dzukiru bihi. Ay taraku ma dzukiru bihi. Au a'radu amma dzukiru bihi. Li'anna nisyana law kana ala haqiqah lam yu'akhadhu bihi. Nasu, lupa. Ya, di sini yang dimaksud lupa ini bukan lupa yang seperti lupa yang kita alami. Ya. Jadi Allah mengatakan lupa di sini, maknanya kata beliau a'radu. A'radu itu berpaling, tidak menghiraukan. Ya. Atau bahasa kasarnya tidak menggubris. Ya. Wataraku, dan meninggalkan. Ya, jadi bukan lupa seperti yang biasa kita alami, ya. Seperti sholat tiba-tiba lupa rakaat. Ya. Bukan lupa seperti itu maksudnya di sini. Ya. Karena lupa kalau seperti itu tidak diiqab, ya. Puasa, lupa kalau sedang puasa. Minum air. Nah, itu puasanya tetap dianggap sah karena dia lupa. Nah, lupa yang dalam ayat ini kata beliau bukan lupa yang begitu.
Karena kalau lupa yang begitu itu tidak diapa-apakan orang oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu lupa yang seperti itu dimaafkan. Bahkan rufi'al qalam an thalath. Rufi'a an ummati, apa kata Rasulullah SAW? Rufi'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Ya. Dimaafkan untuk umatku itu al-khata'. Ya. Suatu kesalahan yang memang dia tidak sengaja. Ya. Wan nisyan, dan lupa. Wa mastukrihu alaih, atau ketika dia dipaksa. Ya, ketika dia diancam. Kalau tidak melakukan ini, diancam nyawanya atau diancam keluarganya, di apa-apakan. Dan itu dimaafkan oleh Allah. Nah, dalam ayat ini kata beliau, makna dari kata nasu itu adalah taraku au a'radu. Ya, dia meninggalkan atau tidak menghiraukan, tidak menggubris apa yang diperingatkan kepada mereka. Falamma nasu ma dzukiru bihi, ya, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ya. Wal makna istadrajnahum bi fathi abwaabi kulli naw'in min anwa'il khairi alaihi. Ya. Kami bukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu. Jadi ketika mereka berpaling dari jalan Allah, tidak mau mendengarkan nasihat Allah, tidak mau menjalankan syariat Al-Quran, mereka kok jadi kaya? Ya. Jadi apa namanya? Jadi keren, punya kekuasaan, punya kedudukan. Nah, itu namanya istidraj. Fatahna alaihim. Allah bilang kami bukakan memang. Ya. Makanya kita tidak perlu iri kepada orang-orang kafir yang punya banyak harta, kedudukan, kekuasaan. Ya. Karena itu istidraj untuk mereka. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kata Allah. Kami bukakan mereka pintu segala hal, pintu segala sesuatu. Ya. Min nau'in min anwa'il khair. Ya. Pintu-pintu yang ya dalam pandangan manusia baik. Dalam pandangan manusia adalah bagian dari kebaikan. Jadi hartanya jadi banyak, usahanya jadi sukses, ya. Punya jabatan, punya kekuasaan, dan lain-lain. Ya, seperti Qarun itulah. Ya, contohnya dalam Al-Quran. Ya. Qarun itu kan, Masya Allah. Dia usaha apa jadi emas. Ya. Andaikan dia pegang pasir, jadi emas itu pasir itu. Istidraj. Itu istadrajnahum. Ya. Jadi Imam Asy-Syaukani menafsirkannya dengan kata istadrajnahum. Ya. Kami istidraj. Ya. Istidraj itu artinya diulur-ulur. Ya. Diberikan. Diulur-ulur. Kayak orang main layang-layang itu diulur dulu. Diulur. Ya. Jadi itu namanya istidraj. Seperti Qarun itu istidraj itu. Sampai orang-orang pun merasa iri. Andaikan kita diberikan seperti apa yang diberikan oleh Allah kepada Qarun. Mereka berpikir juga, alangkah enaknya itu seperti Qarun. Ya, bayangkan Qarun itu dia punya kunci gudang saja. Dibawa oleh beberapa ekor unta. Betapa banyak dia punya kunci gudang. Kunci gudang hartanya dibawa oleh unta dan dipikul oleh orang-orang yang kuat. Ya, DP kunci saja itu. Bagaimana DP harta? Ya. Tapi semua istidraj. Apa kata Allah? Idza farihu bima utu. Hatta idza farihu. Ya. Sampai mereka farih, bangga, ya, dengan apa yang diberikan kepada mereka. Mereka membanggakan hartanya, membanggakan kekuasaannya, membanggakan apa yang mereka miliki. Ya, seperti kisah dalam Quran surah Al-Kahfi itu, ya. Orang yang diberikan kebun oleh Allah Subhanahu wa taala, kebun kurma, kebun anggur. Pokoknya apa yang dia tanam hidup pokoknya. Ya.
Orang yang disebut dengan orang yang bertangan dingin. Ya. Dia mau tanam apa saja sukses. Mau tanam anggur sukses, tanam kurma sukses, tanam buah-buahan yang lain sukses. Ya. Sampai anggurnya itu dia punya para-para sangat banyak. Ya. Karena anggur itu kan kalau ditanam harus dikasih para-para itu. Ya. Itu sangat indah sekali kelihatannya. Buahnya tergantung dari para-para itu. Dan dia bangga. Ya. Dan dia mengatakan, apa katanya dalam Quran surah Al-Kahfi? Ya. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Hah? Surah Al-Kahfi. Nah, apa firman Allah? Ma'adhunnu an tabida hadha. Ma'adhunnu an tabida hadhi wa ma'adhunnu sa'ata qa'imatu. Saya yakin ini katanya. Kata dhon di situ artinya yakin. Yakin ini saya punya kebun ini tidak mungkin. Tidak mungkin mau gagal. Tidak mungkin mau gagal dibilang. Saya sudah pengalaman berkebun katanya. Tidak pernah gagal saya. Ya, coba lihat saya punya hasil kebun. Sementara temannya itu dikasih oleh Allah hasil ya seadanya. Hasil seadanya. Tapi dia orang beriman. Dia bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi orang itu, dia bilang ini usaha saya ini. Jago saya berkebun, dia bilang. Tidak pernah gagal saya berkebun. Tapi ketika dia bangga begitu, Allah kasih banjir satu kali. Kasih banjir bandang, habis. Para anggurnya hancur semua. Hanyut semua DP anggur. Habis dia. Tidak ada yang tersisa. Nah itu yang disebut dengan istidraj. Makanya Allah mengatakan, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Ya. Sehingga ketika mereka membanggakan apa yang diberikan kepada mereka, ya. Imam Asy-Syaukani mengatakan minal khair ala anwa'i fariha batara wa asyarra wa a'jabu bidzalika. Wa dhannu annahum innama u'tuhu likauni kufrihim alladhi hum alaihi haqqan wa shawaban. Akhadnahum baghtah. Faj'ah. Kami timpakan kepada mereka secara tiba-tiba. Faj'atan. Ya, faj'atan itu artinya tiba-tiba. Ya. Baghtah. Ya, baghtah itu lebih tiba-tiba dari tiba-tiba. Ya, baghtah itu dia lebih cepat daripada tiba-tiba. Ya. Dan konotasinya itu penyiksaan, baghtah. Ya. Mendengar katanya saja sudah tidak enak, baghtah. Ya. Ditimpakan musibah secara tiba-tiba oleh Allah Azza wa Jalla. Akhadnahum baghtah, kami akhadha itu dari kata ambil ya. Ya. Kami ambil itu barang-barang secara tiba-tiba, cabut tiba-tiba. Ya. Jadi nikmatnya dicabut tiba-tiba. Ya. Tiba-tiba dicabut itu nikmat-nikmat itu. Ya. Hartanya dicabut oleh Allah, kekuasaannya dicabut oleh Allah. Ya. Ketokohannya dicabut oleh Allah, semuanya dicabut. Satu kali dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Nah. Apa yang terjadi kalau sudah seperti itu? Nah, itu sudah menjadi sejarah. Ya, banyak orang yang dibuat seperti itu oleh Allah ketika mereka kufur. Dan ketika mereka mendapatkan harta, mereka tambah kufur dan tambah bangga dan kekufurannya dan mengatakan, coba saya ini, kami ini sholat tidak ada punya harta, dibilang. Dia pandang enteng orang sholat. Ya. Dia pandang enteng orang beribadah. Bilang, kenapa kalian susah? Pergi masjid 5 kali sehari semalam. Nanti datang bulan Ramadan 1 bulan lapar-lapar. Kenapa begitu? Kalian mau begitu? Menyiksa diri sendiri katanya. Nanti punya harta, suruh keluarkan zakat. Ini zakat kan ini harta kan kita yang cari. Kita yang cari modal, kita yang kerja. Begitu sukses, kasih keluar. Kayak sama orang miskin. Bahkan orang miskin tidak kita kenal siapa orangnya itu. Mereka bilang,
Terlalu berat kalian punya agama ini. Ya. Terlalu menyiksa. Ya. Lebih baik seperti kita ini saja katanya. Ya. Nah, orang seperti itu nanti diambil, dicabut tiba-tiba oleh Allah Azza wa Jalla, baru dia rasa. Fa'idahum mublisun. Ya. Mublis. Ya. Dan tiba-tiba mereka menjadi orang yang mublis. Ya, makanya kalau orang yang kufur kepada Allah, tidak kenal Allah, ketika mereka mendapatkan musibah tiba-tiba mereka stres. Ya. Stres, bahkan ada yang gantung diri, ada yang terjun dari gedung yang tinggi, ada yang minum racun, ya. Ada yang minum obat tapi overdosis, pokoknya macam-macam mereka punya akhir hidup. Na'udzubillahi, tsumma na'udzubillahi min su'il khatimah. Ya. Kenapa? Ya karena itu, mublis itu. Ya. Dikasih al-hazin al-ais min al-khairi li syiddati ma nazala bihi min su'il hal. Mereka sedih, putus asa. Putus asa karena mereka ditimpa dengan su'al hal, keadaan yang sangat buruk sekali. Ya. Mublisun. Maka di situ juga disebut diambil kata iblis. Wa min dzalika ushtuqa ismu iblis. Ya. Iblis rajul ay idza sakata wa ablasat an-naqatu idza lam tur'a. Ya, jadi iblis itu dinamakan iblis dia. Karena dia apa? Karena dia mublis itu. Mublis itu hazin. Ya. Dicabut tiba-tiba oleh Allah dia punya nikmat. Ya. Tiba-tiba diusir dari surga. Ya, dulu kan di surga iblis itu tinggal. Ya. Tapi karena dia durhaka kepada Allah, Allah cabut itu nikmat. Tidak boleh lagi dia masuk surga. Sampai seumur hayatnya tidak boleh masuk surga. Sehingga dia terlunta-lunta. Ya, terlunta-lunta dia. Makanya kalau ada orang masuk rumah tidak baca doa, iblis bilang, ada tempat kita orang mau menginap. Orang makan tidak baca doa, iblis bilang, ada kita orang punya makanan. Tapi kalau orang baca doa ketika makan, bilang, lapar lagi kita orang. Tidak ada makanan. Begitu juga kalau kita buka pintu masuk rumah, kita baca doa. Iblis bilang, tidak bisa kita masuk di sini. So baca doa orang. Akhirnya terlunta-lunta hidupnya. Kalau kita lihat iblis terlunta-lunta mungkin ngeri kita lihat. Ya. Cuma kita tidak lihat. Untung tidak dilihat. Karena kalau Allah kasih lihat kita orang iblis itu. Takut sendiri kita orang. Ya, na'udzubillah min dzalik. Tapi begitu kata Rasulullah SAW. Terlunta-lunta dia tidak ada tempat tidur, tidak ada makan, tidak ada tempat berteduh. Ya. Kalau kita masuk rumah pakai doa, makan pakai doa, tidur pakai doa, ya. Tidak bisa kita ditemani oleh iblis. Ya. Nah, dia hanya terlunta-lunta saja. Karena dicabut itu nikmat oleh Allah dari makanya disebut iblis, ya, mublis. Ya, begitu juga manusia yang kufur kepada Allah dan ikut iblis, ya, disebut juga mublis. Ya. Faidahum mublisun. Ya. Jadi manusia juga bisa menjadi mublis. Hazin ais minal khair. Ya. Tidak mendapatkan kebaikan apa-apa. Li syiddati ma nazala bihi min su'il hal. Karena begitu kerasnya azab Allah Subhanahu wa taala dan buruknya keadaan mereka. Karena mereka ingkar kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak mau diberikan peringatan. Ya, bahkan ketika musibah menimpa pun mereka tetap congkak, ya, tetap sombong, tetap ya seperti Qarun lah. Ya, tetap tidak menerima ajakan untuk beriman, tidak mau dia. Maka Allah tenggelamkan dia dengan harta-hartanya sekalian. Ya, tidak ada yang selamat. Begitu juga kaumnya Nabi Lut. Ya. Sudah datang malaikat memberikan peringatan, mereka tetap tidak mau menerima. Akhirnya alaysa subuhu biqarib. Ya. Bukankah waktu subuh itu sangat dekat? Ya, jadi sudah sangat dekat. Azab Allah sudah sangat dekat. Waliyadzubillah tsumma waliyadzubillah. Nah ini
Anak-anakku sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua ayat yang kita tadabbur ini semoga memberikan kepada kita pelajaran penting agar kita tidak berhenti berdoa. Ya. Tidak berhenti berdoa. Dalam keadaan apapun kita berdoa kepada Allah. Ya. Apalagi ketika kita dalam posisi belajar. Ya. Mempelajari Al-Quran, pelajari agama Allah. Banyak berdoa kepada Allah. Supaya Allah bukakan kita pintu-pintu kebaikannya. Ya. Allah bukakan pintu-pintu ma'rifat. Ya. Pintu-pintu pemahaman. Ya. Pintu-pintu ilmu. Dan pintu-pintu rahmat dan keberkahan. Dari langit dan dari bumi. Ya. Banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Supaya kita mendapatkan nikmat dan rahmat serta keberkahan dalam hidup. Ya, diberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan berguna yang membuat kita menjadi orang-orang yang soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita bisa baca pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.